Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Miftahulzana, NPM 203100022 dari Kelompok 3. Di sini saya akan sharing mengenai klinis. Yang pertama yaitu salpingitis, yang kedua yaitu inclusion case. Yang pertama kita bahas yaitu salpingitis. Dapat kita lihat bersama-sama, definisi salpingitis adalah terjadinya inflamasi pada tuba Fallopi. Tuba Fallopi perpanjangan dari uterus. Salpingitis adalah salah satu penyebab umum terjadinya infertilitas pada wanita. Ada dua jenis dari salpingitis. Yang pertama yaitu salpingitis akut. Pada salpingitis akut, tuba Fallopi menjadi merah dan bengkak dan keluar cairan berlebih sehingga bagian dalam dinding tuba sering menempel secara menyeluruh. Yang kedua yaitu salpingitis kronis. Biasanya mengikuti gejala akut, infeksi terjadi ringan dalam waktu yang panjang dan tidak menunjukkan banyak tanda dan juga gejala. Kita lanjut ke etiologinya. Salpingitis disebabkan oleh bakteri infeksi. Jenis-jenis bakteri yang biasanya menyebabkan salpingitis yaitu Mycoplasma, Staphylococcus, dan juga Streptococcus. Selain itu, salpingitis juga disebabkan penyakit menular seksual seperti gonore, chlamydia, infeksi uroveral, dan postabortum. Kira-kira 10% infeksi disebabkan oleh tuberkulosis. Selanjutnya, biasa timbul radang adneksa sebagai akibat tindakan keroksin, laparotomi, pemasangan IUD, dan sebagainya. Dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Selanjutnya yaitu patofisiologinya. Infeksi biasanya berawal pada bagian vagina dan menyebar ke bagian tuba Fallopi. Infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening. Infeksi pada salah satu tuba Fallopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Pada beberapa kasus, salpingitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan juga Streptococcus. Selain itu, salpingitis juga disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan juga chlamydia. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Apa saja sih faktor risikonya? Dapat kita lihat bersama-sama. Faktor risiko yang pertama yaitu usia. Angka usia spesifik lebih tinggi pada remaja wanita antara usia 15 sampai 19 tahun. Yang kedua yaitu jumlah pasangan seksual. Wanita dengan banyak pasangan 4,6 kali cenderung lebih banyak terkena PID. Yang ketiga yaitu pasien PID sebelumnya. Pasien dengan PID 2,5 kali cenderung lebih banyak memiliki riwayat PID sebelumnya dari pasien tanpa PID. Yang keempat yaitu remaja. Melakukan hubungan seksual pada usia muda. Yang kelima yaitu gonore pria. Pria yang tidak diobati merupakan sumber infeksi berulang dan juga infeksi baru. Dan faktor resiko yang keenam yaitu faktor sosial ekonomi yang rendah. Apa saja tanda dan gejalanya? Dapat kita lihat bersama-sama, yaitu nyeri pada kedua sisi perut, demam, mual muntah, kelainan pada vagina seperti perubahan warna yang tidak seperti orang normal atau bau. Kemudian nyeri selama ovulasi, sering kencing, dysmenorrhea, nyeri abdomen, pendarahan pervaginam atau sekret vagina, dan juga ada beberapa gejala penyerta seperti menggigil dan demam lazim ditemukan, serta menstruasi dapat meningkat dalam jumlah dan lamanya. Apa saja komplikasinya? Penanganan yang tidak serius, salpingitis ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu meliputi yang pertama kehamilan ektopik, yang kedua infeksi yang terjadi di daerah terdekat dengan tuba Fallopi, seperti
seperti ovarium dan juga uterus. Yang ketiga yaitu infertilitas. Dan yang keempat yaitu menginfeksi orang yang diajak berhubungan seksual. Bagaimana pengobatannya? Perawatan penyakit salpingitis dilakukan dengan pemberian antibiotik, yaitu sesering mungkin sampai beberapa minggu. Antibiotik dipilih sesuai dengan mikroorganismenya yang menginfeksi. Pasangan yang diajak hubungan seksual harus dievaluasi, di-screening, dan bila perlu dirawat, yaitu untuk mencegah komplikasi sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual selama masih menjalani perawatan untuk mencegah terjadinya infeksi kembali. Perawatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, antibiotik untuk menghilangkan infeksi dengan tingkat keberhasilan 85% dari kasus. Yang kedua yaitu perawatan di rumah sakit, memberikan obat antibiotik melalui intravena yaitu infus. Yang ketiga, pembedahan dilakukan jika pengobatan dengan antibiotik menyebabkan terjadinya resisten pada bakteri. Yang keempat yaitu berobat jalan. Yang kelima, tirah baring. Yang keenam, rawat inap jika terdapat keadaan-keadaan yang mengancam jiwa si ibu. Nah, ini adalah contoh dari salpingitis. Dapat kita lihat bersama-sama. Yang kedua yaitu inclusion case. Apa sih itu inclusion case? Dapat kita lihat bersama-sama, kista epidermoid juga dikenal sebagai kista Sabaceae adalah nodul subepidermal enkapsulasi jinak yang diisi dengan bahan keratin. Meskipun paling sering terletak di wajah, leher, dan badan, kista epidermoid ini dapat ditemukan di mana saja, termasuk skrotum, alat kelamin, jari, dan kasus di dalam mukosa bukal. Bagaimana etiologinya? Kista epidermoid ini merupakan hasil dari proliferasi sel-sel epidermis dalam ruang dibatasi dari dermis. Analisis pola lipid mereka menunjukkan kemiripan dengan epidermis. Selain itu, kista epidermoid ini mengungkapkan kistokeratin 1 dan 10 yang merupakan konstituen dari lapisan suprabasilar epidermis. Sumber epidermis ini hampir selalu infundibulum dari folikel rambut yang dibuktikan dengan pengamatan bahwa lapisan dua struktur identik peradangan dimediasi sebagian oleh bahan terangsang terkandung dalam kista epidermoid. Ekstrak bahan ini telah terbukti kematotatik untuk polimorfonukleosid. Kita lanjut ke epidemiologinya. Kista epidermoid ini adalah kista kulit yang paling umum dan biasanya terjadi pada dekade ketiga dan keempat kehidupan. Jarang ditemukan kista ini sebelum pubertas. Mereka sebagian besar ditemukan pada laki-laki versus perempuan, yaitu rasionya 2:1. Pada periode neonatal, kista epidermal kecil yang disebut sebagai milia sering terjadi. Sekitar 1% dari kista epidermoid telah dicatat memiliki transformasi ganas menjadi karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal. Patofisiologinya, kista epidermoid ini berasal dari infundibulum folikular. Umumnya, kista ini adalah hasil dari penyumbatan lubang folikel. Kista berkomunikasi dengan permukaan kulit melalui lubang yang berisi keratin. Gangguan folikel penting dalam patogenesis. Mengapa? Karena mereka yang acne vulgaris mungkin memiliki beberapa kista epidermoid yang berasal dari komedo. Selain itu, mereka juga dapat terjadi dari traumatis dan cedera penetrasi yang mengarah ke implantasi epitel. Kista epidermoid dilapisi dengan epitel squamosa berlapis yang menyebabkan akumulasi keratin di dalam lapisan subepidermal atau dermis. Nah, umumnya kista tidak menunjukkan gejala sampai pecah. Ketika kista pecah, maka reaksi inflamasi terjadi dari perpindahan keratin lunak dan kuning ke dalam dermis dan jaringan sekitarnya.
Baru-baru ini, sinar ultraviolet dan infeksi human papillomavirus telah dikaitkan sebagai penyebab kista epidermoid. Apa saja komplikasinya? Komplikasi rupa meliputi eritema, pembengkakan, dan juga nyeri. Komplikasi operasi pengangkatan termasuk pendarahan, infeksi, dan juga ketakutan. Eritema dan nyeri dapat diatasi dengan triamcinolon intralesi, dan infeksi setelah operasi dapat dicegah dengan menggunakan teknik aseptik yang tepat. Meskipun dikenali sebagai kista jinak, keganasan yang jarang dapat terjadi. Apa saja faktor risikonya? Tadi telah menunjukkan bahwa human papillomavirus dan paparan sinar ultraviolet dapat memainkan peran dalam pembentukan beberapa kista epidermoid, terutama kista verrucous dengan hipergranulosis kasar. Cara di mana karsinoma mungkin timbul dalam kista epidermoid tidak jelas. Dalam serangkaian kista epidermoid dengan karsinoma, hasil imunohistokimia untuk HPV yang negatif menunjukkan HPV yang tidak mungkin memainkan peran dalam karsinoma sel squamosa pengembangan di kista epidermoid. Iritasi kronis atau trauma berulang pada lapisan epitel kista telah disarankan untuk memainkan peran dalam transformasi maligna, namun hubungan ini belum ditetapkan. Bagaimana perawatan atau penata laksanaannya? Perawatan yang paling efektif melibatkan eksisi bedah lengkap kista dengan dinding kista utuh. Eksisi lengkap harus ditunda jika terdapat infeksi aktif. Mengapa? Karena bidang diseksi akan sulit. Nah, dalam kasus ini, insisi awal dan drainase dapat diindikasikan dengan potensi terulangnya di masa depan. Anestesi lokal dengan epinefrin lebih disukai untuk meminimalkan pendarahan. Anestesi harus disuntikan di sekitar kista dengan menghindari injeksi langsung ke dalam kista. Sayatan elips berdiameter kecil dengan masuknya inti pusat atau puktum dapat digunakan. Bagaimana prognosisnya? Kista inklusi epidermis dikenal sebagai kista jinak, namun keganasan yang jarang dapat terjadi. Karsinoma sel squamosa adalah keganasan yang paling umum diikuti oleh karsinoma sel basal. Dalam keganasan berkembang, karsinoma sel squamosa terjadi sekitar 70% dari waktu. Nah, ini adalah contohnya, dapat kita lihat bersama-sama. Mungkin sekian sharing tentang klinisal penitis dan juga inclusive case. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.